Oke, jadi kalau kita masuk ke websitenya ya, ntar aku. Oke, nah itu monggo. Jadi yang kan aku reponya udah aku buat ya tuh, reponya udah aku buat. Jadi tinggal clone. BTW tiga Mas apa sebentar, Mas Parangga ya sebutannya ya, Mas Rangga juga. Iya Mas, iya. Oke, aman aman. Mas Rangga, kalau Mas siapa namanya? Mas Franky kan udah lama lah di dunia Laravel. Kita udah kenal cukup lama. Jadi mungkin enggak masalah bagi beliau ya. Jadi untuk Mas siapa tadi? Iya. Mas Aman. Terus ada lagi Mas Mas oh, ada M Hero, siapa ini M Hero? Oh, Mas LT Dev, ya ampun. Mas, monggo Mas LT, monggo. Ini beliau pendiri Meetup. Monggo, monggo. Mungkin bisa ngomong dulu. Enggak bro, saya mau mau belajar bro. Nyimak ya. Ya, mungkin monggo silakan Mas. Waduh, beliau sepuhnya kita. Ya aman aman. Oke, jadi Enggak. ya aman aman. Jadi izin itu dulu ya teman-teman. Jadi yang hadir di Meet ini tuh tidak semuanya sudah lama di dunia Laravel, ada yang baru. Dan juga tadi aku agak singgung dengan nada bercanda kayak gitu. Yang aku udah tahu yang udah berpengalaman ini adalah Mas Fangki, karena kita udah lama kenalan. 6 bulan ada nggak ya bro ya, atau berapa ya, hampir setengah tahun deh. Terus untuk Mas Rangga Gitu. gimana? Yes gitulah. Kalau Mas Rangga ini juga baru ya aku kenal. Ini dia BTW untuk Laravel udah pernah nggak Mas Mas Rangga yang ke isu ini? Mas, sekarang staff aku tuh ada project pakai Laravel 12 Mas. Oh dia oh ya di sekolah ya pernah cerita. Jadi Mas Kaizu atau Mas Rangga, beliau ini masih SMK ya derajatnya, itu ada tugas untuk Laravel. Nah, betul ya Mas ya? Sekarang saya udah kerja Mas. Oh, oh udah kerja, sorry. Tapi, Saya apa? tuh bikin website untuk sekolah gitu Mas. Jadi saya pakai stack Laravel kan untuk backendnya. Oke, sorry Pakai sorry. Laravel 12 tuh. Oke, sorry salah paham Ya, salah paham. Oke, aman aman. Terus nggak apa-apa ada. Mas. Saya biasa ngambil project kan juga. Oke, terus ada M Hero nih, siapa nih kalau boleh tahu nih? Ini akun yang mana ya? Mungkin bisa perkenalan atau kita lanjut. Wih, selamat datang Mas Gali. Beliau sudah lama di grup kita. Beliau mengikuti dari Flutter. Jadi sedikit cerita ya dari asal usul grup kita. Beliau itu beliau itu ikut komunitas kita itu awalnya itu belajar Flutter. Nah, termasuk pengikut alama adalah Galih ini. Beliau mengikuti kita dari kelas Flutter, dari belajar Dart terus hingga Flutter. Jadi apa namanya, yang paling lama ini aku kenal memang Mas Gali itu. Nah, tapi gini hebatnya Mas Gali itu untuk Laravel tuh baru di bagian routing, saya ingatku gitu. Soalnya kan setelah kita belajar Laravel terus setelah kita belajar Dart terus Flutter terus kita ke Laravel karena permintaannya gitu. Nah, cuman entah kenapa dulu kita nggak ngelanjutin yang di Laravel. Dulu berhenti di bagian migrasi. Wih, ada Mas Panik. Moga-moga beliau termasuk pendahulu lah di grup kita. Jadi aku akan lanjut ya teman-teman. Alhamdulillah udah banyak orang nih. BTW ini aku izin rekam ya teman-teman, dan nanti aku akan izin upload di channel YouTube aku. Oke, kita akan lanjut ya. Jadi kalau kita apa ya? Ini ya linknya aku kirim ke teman-teman. Halo, selamat datang. Oke. Kalau kita ke website ini ya, jadi tujuan dari website ini adalah untuk wadah saja. Jadi visi untuk website kita atau platform kita kan ada dua, satu belajar coding, yang kedua tentang proyek bareng. Oke, secara singkat proyek yang akan kita buat adalah tentang website pengaduan masyarakat. Aku udah bikin reponya, dan juga ada sekilas tentang dokumen. Oke, aku akan buka dua-duanya deh. Nah, untuk reponya ini aku copy ke teman-teman. Jadi, oh ya teman-teman, di sini untuk pembelajaran Git maupun GitHub-nya udah lolos lah ya. Soalnya kita mainnya udah proyek ini mainnya gitu. Mungkin ada yang masih kesusahan gitu. Jadi kita akan bimbing di beda beda lah gitu. Kita akan bimbing secara bertahap lah di grup gitu. Jadi mungkin bisa cerita lah gitu.
Jadi kita itu bikin website pengaduan masyarakat itu di GitHub. Nah, adapun tools ya, nanti kan kita umumnya untuk sebuah umumnya untuk membuat sebuah aplikasi itu ada sebuah tools. Nah, tools yang kita pakai itu namanya Trello. Mungkin teman-teman udah pernah dengar tuh Trello. Nah, ini nanti aku akan share. Jadi istilahnya gini ya, untuk membuat sebuah website kalau kita sendiri itu kita ya bisa, kita tinggal atur sedemikian rupa, aku untuk bagian ini itu enak aja. Nah, kalau kita mainnya itu kelompok, kita itu gak bisa sembarangan ya, kita harus atur sedemikian rupa. Ini aku belum atur. Jadi alat yang kita gunakan nanti adalah menggunakan Trello. Jadi Trello itu apa? Misal ini aku belum kurapikan, sorry. Bentar. Sorry. Baik teman-teman, udah ada yang pernah pakai nggak yang namanya Trello ini? Mungkin bisa cerita dulu gitu. Aku akan buat dari awal deh, bentar. Ada yang pernah pakai nggak teman-teman? Moga-moga sambil bercerita. Ada juga Mas Manik. Sebentar aku buka Trello baru ya. Create board. Jadi mainnya kita board ya. Bentar, kita kasih tes, terus kita start. Sebentar, private bisa. Udah penuh ya sayangnya. Bentar, ada yang kosong gak nih? Sorry, aku belum langganan Trello. Sebentar kasih waktu. Nah, mungkin ini aja deh. Ini kosong soalnya. Oke, jadi wadah yang kita gunakan untuk saling berkomunikasi adalah dengan Trello. Jadi konsepnya gini, kita akan memecah-mecah apa yang akan kita buat. Oke, sorry aku agak lompat. Yang akan kita buat itu kan website pengaduan masyarakat. Nah, dokumentasinya aku letakkan di sini ya, di dokumen. Aku akan share. Betul, kemarin udah aku share ya teman-teman. Aku akan share ulang lah. Sebentar. Ya ini, oke, aku kirim ke teman-teman. Aku pernahnya ClickUp. Sayangnya aku nggak pernah sih ClickUp itu cuman muncul di FYP YouTubeku. Oke, jadi yang akan kita buat itu kan ini ya teman-teman, tentang website pengaduan masyarakat. Oke, aku akan jelasin dulu ya tentang fitur-fiturnya. Jadi atau gambarnya dulu deh. Ini aku udah bikin gambarnya sekilas. Ini kalau kita nggak login, jadi untuk bisa membuat sebuah laporan kita itu nggak harus login ya. Jadi kita itu, yang aku gambarkan itu ada anonymous sistemnya. Sorry aku gede lagi. Oke, sorry. Nah ini ya, ada sistemnya anonymous. Jadi setiap yang akses website kita itu dapat mengirim laporan. Nah ini muncul nih, kelihatan ya teman-teman, ada tulisan judul laporan, ada deskripsi, ada lokasi, dan juga prioritas laporan. Nah ini tampilnya kayak gini, tinggal dia submit. Terus dia munculnya di bawahnya di sini teman-teman. Nah, laporan terbaru. Terus juga ada tambahan fitur untuk filterisasi sesuai itu ya, status apakah baru diterima, diproses, konfirmasi lanjut dan semacamnya. Juga soal prioritas. Jadi kan gak semua laporan itu prioritasnya penting. Ini ada juga juga ada fitur filterisasi. Nah, soal teknologi yang akan kita pakai itu nanti dulu deh. Kita akan fokus ke tampilannya kayak gini. Jadi kan ini ya, untuk melakukan laporan dia tuh bisa login dulu atau bisa anonymous. Nah, ini aku tampilannya anonymous. Jadi siapapun dapat membuat laporan. Oke, ini tampilannya kayak gini. Nah, ini list laporannya. Dia bisa lihat laporan, terus ada detail kapan waktunya, ada judul, kontennya. Terus kalau ke bawah ini, nah ini ada sistem pagination. Jadi yang kita buat itu kan sistem laporan, kan itu pasti akan menumpuk toh. Jadi misal satu hari ada sekian laporan. Nah kita akan buat sistem paginasi kayak gini. Nah ini yang udah main Laravel ini udah paham banget ini mainnya kemana. Nah terus kita juga ada fitur untuk mendetailkan sebuah laporan. Jadi kan kalau ini kan cuma listnya ya, jadi cuma secara gamblangnya aja. Terus tinggal pencet lihat laporan. Terus ya udah tinggal ke bawah. Nah, ini muncul deskripsi laporan secara detail.
Terus ada fitur diskusi dan komentar. Ini sesuai sih, kita akan bahas dulu, maksudnya ada fitur diskusi atau enggak gitu. Soalnya yang aku buat di dokumen ini udah ada penjelasan tentang diskusi kayak gini. Oke, terus kita ke bawah ini sama. Terus ini ada tentang halaman about. Terus ini tentang ya sama about. Nah, kalau dari tampilan kayak gitu sih, dari antar muka, membuat laporannya secara anonimus. Nah, untuk tampilan dashboard itu aku kepikirannya pakai filamen teman-teman. Oke, sebelum itu aku kan jelasin dulu ya tentang autentikasi pengguna. Jadi user itu dapat berstatus anonimus atau juga dapat login. Nah, soal login dia itu ada dua role teman-teman. Satu role-nya adalah user, yang kedua role-nya adalah admin. Nah, teknologi yang kita pakai untuk hal ini adalah Spatie ya, sorry, Laravel, enggak deh, Spatie Role Management. Ini aku tambahkan tekno atau plugin lah. Plugin yang kita pakai adalah ini ya teman-teman, Spatie Role Management. Nah, untuk pembagian tugas kita akan bahas nanti ya, sebentar ya. Terus ada juga fitur lupa kata sandi, ini standar untuk Laravel. Verifikasi email juga standar. Nah, ini teman-teman ada fitur verifikasi nomor WhatsApp. Nah, ini untuk bagian ini itu pakai API. Nah, API yang saat ini dipakai, kebetulan aku langganan ya teman-teman untuk API WhatsApp. Namanya adalah Star Sender WhatsApp. Sebentar. Star Sender. Nah, ini kita bagi tugas ya, jadi sistemnya kita nggak berat sebelah. Nah, ini aku untuk ini ya, untuk website yang akan kita buat itu ada sistem verifikasi WhatsApp ya. Jadi kalau dia mau login, nomor WhatsApp-nya itu valid. Nah, nanti apakah valid atau tidaknya itu pakai API. Nah, nanti akan soal bagian ini aku akan kasih sendiri karena ini harus ada apa namanya, environment key-nya juga. Oke, ini akan kita bahas secara detail nantilah. Jadi intinya untuk bagian autentikasi dia itu ini ya, untuk ini kan fitur standar dari Laravel. Terus nanti juga ada fitur verifikasi nomor WhatsApp. Nah, nanti siapa yang dapat bagian mengatur verifikasi nomor WhatsApp itu kontak ke aku ya. Nanti akan aku berikan API-nya ya buat verifikasi WhatsApp. Nah, ini juga soal level akses ya. Ini masyarakat atau petugas admin ya, member lah gampangannya, atau member. Member, terus di bawahnya ada admin atau petugas. Nah, ini. Jadi mungkin ada yang nanya nih soal instansi ya. Jadi yang kita buat di website ini itu cuman satu kayak instansi aja. Jadi misal ada sebuah negara, kita langsung negara Indonesia, terus kita kasih website pengaduan masyarakat. Nah, yang menerima itu cuma satu, maksudnya nggak ada instansi di bagian kepolisian, di pemadam kebakaran dan lainnya dan yang lain-lain. Jadi semuanya itu kita jadikan satu semuanya. Untuk kalau kedepannya sih memang ada rencana untuk dibuat berdasarkan tempat ya. Jadi itu akan kita lupakan dulu. Jadi intinya kita semuanya satu tempat. Oke. Terus untuk manajemen pengaduan ya. Jadi ada judul, isi laporan, lokasi, tanggal kejadian, dan juga ada fitur foto nih, foto atau video. Jadi teman-teman yang akan kebagian ini nanti kita sistemnya belum tahu sih, maksudnya kan ada yang baru, ada juga yang sudah lama, mungkin kita akan diskusi lah nanti. Jadi ada sistem, ada judul, ada kontennya, ada tempat, ini berupa string dan semacamnya. Terus ada, nah ini teman-teman ada kategorisasi. Untuk kategorisasi ini di generate dengan filament sorry. Untuk kategorisasi ini itu dibuat dari halaman admin. Oke. Jadi untuk setiap laporan kan itu ada kategorisasi ya, ada semisal untuk kebersihan, keamanan, infrastruktur dan lain-lain. Nah, semua kategori ini dia tuh dibuatnya itu menggunakan filament ya dari halaman admin. Oke. Nah, bentar, dari sini ada yang mau ditanyakan ke teman-teman? Kalau sekiranya kecepatan mungkin bisa ngomong gitu aja sebentar. Aman ya teman-teman ya. Wih, ada 10 orang nih.
Gak nyangka nih. Halo Mas Nurholis Yusuf. Yes. Beliau Flutter ya di grup kita ya. Udah cukup lama sih. Monggo ada yang mau bicara? Aman ya? Atau kita lanjut dulu ya? Oke, aman ya. Kan aku lanjut dulu ya teman-teman. Nah, itu teman-teman mengenai fitur manajemen pengaduan ya. Nah, ini nanti tampilan seperti ini juga soal status laporan. Kalau status laporan kita fixkan aja, jadi nggak ada custom. Jadi ada bagian menunggu, diproses, selesai dan ditolak. Jadi untuk bagian status ini kita fixkan aja. Terus juga ada pelacakan status pengaduan seperti tracking ID atau kode laporan. Jadi untuk bagian ini kan manajemen pengaduan. Nah, bagian ini itu bikinnya pakai, kita belum tentukan sih apakah pakai filamen atau coding manual. Nah, ini kita belum aku tentukan sih untuk bagian ini. Oke, terus ke bawah untuk dashboard ini pasti filamen lah kalau ini ya. Pasti filamen. Terus kalau ini tanggapan pengaduan ini ini script biasa, coding manual. BTW tanggapan pengaduan ini bagian ini ya teman-teman, kalau ada yang masih bingung. Nah, ini ya bagian detail laporan. Jadi setiap orang itu dapat melihat laporannya. Jadi setiap orang baik anonimus maupun terdaftar, dia itu dapat melakukan komentar kayak gitu. Terus apa lagi ya? Terus untuk notifikasi, nah ini ada notifikasi juga. Nah, kalau bagian ini kan ada bagian itu ya, kalau ada WhatsApp juga. Sorry. Untuk notifikasi itu kita ada dua hal. Satu menggunakan via WhatsApp, yang kedua ada via email. Nah, untuk bagian ini kita aku dan yang buat bagian ini akan koordinasi tuh. Soalnya yang punya API key untuk nomor WhatsApp itu dari aku. Soalnya yang kita pakai untuk bagian fitur WhatsApp adalah menggunakan Star Sender. Kenapa pakai ini? Karena kebetulan aku udah langganan, jadi tinggal pakai aja. Jadi untuk teman-teman yang mengerjakan di bagian ini notifikasi itu kontak ke aku, nanti akan aku kasih API key untuk Star Sendernya ini. Oke, kayak gitu sih gambarannya. Untuk detail tampilan adminnya pakai filamen itu khusus ke teman-teman lah yang mengerjakan itu. Nah, dari sini untuk gambaran umumnya bisa dimengerti kan teman-teman? Iya, sorry. Tes mungkin teman-teman dari Mas Yusuf, Mas Fangki, Mas Gali. I'm Hero ini siapa ya? Mas Rangga, Mas LT, Mas Manik, Mas Yusuf, monggo. Nanti pembagiannya itu di sini ya. Jadi misal ini aku sekaligus jelasin ya. Sebentar, ini nggak bisa diedit. Sebentar. Oh, udah di close. Sebentar. Jadi untuk pembagian tugasnya itu pakai Trello. Nah, untuk bagian pemecahan tugas ini ada teman kita yang bersedia membantu, namanya Mas Idot. Nah, sayangnya aku nggak tahu Mas Idot itu hadir atau enggak di meet ini. Jadi pembaginya di sini. Nah, bentar aku buka dulu. Ini cara bukanya gimana ya? Jadi untuk semisal di sini ya, aku belum siapin sih soal ini. Jadi semisal kita akan dibuat abaikan ya teman-teman bagian ini. Oke, akan dibuat. Misal kita akan bikin filamen admin. Terus ada juga kita akan bikin tampilan halaman utama. Terus kita akan bikin juga untuk bagian itu database juga penting ya, database dan model. Nah, misal kayak gini teman-teman, kita akan memecah 3 bagian ini untuk masing-masing peserta. Misal untuk filamen admin kita serahkan ke siapa, tinggal kita masukkan ke membernya siapa. Nanti semua yang ikut di proyek ini bagikan emailnya ya, agar kita tambahkan di Trello ini.
Jadi misal untuk filament admin kita add-kan siapa, misal members terus namanya siapa. Misal kita kasih nama Mas Franky gitu. Ya udah terus kita kasih tambahkan ke beliau. Terus kalau udah selesai tinggal laporan di sini. Nanti akan detailnya adalah di sini. Sebentar, terus juga misal di bagian tampilan halaman utama, misal kita serahkan ke siapa members, terus kita kasih ke siapa puff gitu. Terus juga selanjutnya untuk semisal untuk di bagian database dan juga model kita kasih ke siapa kayak gitu. Nah, semisal itu ya ada salah satunya udah selesai. Misal di bagian filament admin itu udah selesai. Terus kita masuk di bagian kedua. Sudah atau sedang ya, sedang dilakukan. Terus di sini sudah dilakukan. Nah, kita tinggal pindahkan saja. Jadi di pihak pembuat proyek manajemennya yang dalam konteks ini aku serahkan pada Mas Idot. Jadi beliaunya tinggal memindahkan di sini. Misal yang di bagian fitur filament adminnya itu sudah selesai. Tinggal beliau memindahkan terserah di sini kah atau di sini. Nah, jadi kita sistemnya itu akan transparan teman-teman. Jadi siapa dan fitur apanya itu apakah udah selesai ataukah belum ataukah butuh revisi dan semacamnya, maka akan kelihatan di sini. Nanti akan kelihatan atau siapa aja yang bikin kayak gitu teman-teman. Nah, dari sini ada yang perlu ditanyakan ke teman-teman. Soalnya untuk pembahasan proyeknya hanya itu aja. Nah, mungkin saat ini kita akan pembagian tugas saja sih teman-teman. Gitu. Itu yang email itu harus pakai email yang ada GitHub-nya atau gimana, Mas? Yang mana ya? Yang di Trello tadi. Enggak. Ini apa namanya registrasi sendiri. Jadi Mas Prangga itu namanya. Mas Prangga itu masuk ke website Trello. Sekaligus tutorial skill singkat lah. Jadi masuk ke trello.com. Terus nanti tinggal registrasi aja. Setelah itu tinggal kasih emailnya ke kita, atau dalam saat ini konteksnya kasih namanya Mas Idot itu, yang PP-nya seorang lanang itu, seorang laki-laki itu. Tahu nggak itu Mas Idot itu? Soalnya beliau bersedia sebagai tim QA di di proyek kita kali ini. Jadi untuk pembagian tugas itu kita pakai platform namanya Trello. Ini namanya terus tinggal registrasi aja, terus kasih emailnya ke kita kayak gitu. Kalau sebagai contoh aku kayaknya pernah buat, sebentar ya, ini kayaknya ya, bentar, contoh ya. Nah ini ya, semisal kan ini kan kalau yang aku buat ini kan tentang drone ya. Jadi misal ada yang nge-review bagian ngelis drone yang harga 500 ribuan. Nah ini muncul di sini kayak gitu. Terus tahap berapa ini sesuai sih. Oh ya, nanti soal pembagian tugas munculnya kayak gini ya. Misal kita mau nyuruh seseorang untuk ngelis harga drone mulai dari 100 ribu hingga 1 juta. Oh, ya udah, terus kita kasih di bagian mana nih, sebentar, di bagian di bagian ini ya, members. Terus kita tambahkan emailnya. Nah nanti teman-teman kalau udah registrasi di Trello dan emailnya udah ditambahkan di workspace kita, maka akan muncul di sini. Misal ini ada Mas Rangga, ada Mas Manik, ada Mas Yusuf dan yang lain-lain. Nanti tinggal kita arahkan tuh, misal untuk untuk tugas ini kita serahkan ke Mas siapa gitu. Misal ke aku sendiri, kayak gitu. Nah yaudah, statusnya kayak gimana, terus kita tinggal pindahkan. Kayak gitu sih alurnya untuk Mas Rangga. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Udah Mas, makasih ya Mas ya. Oke, terus untuk yang lain mungkin gimana nih? Untuk Mas Yusuf Effendi, ada Mas Audiyari, monggo. Beliau di jaringan ya. Mas Audiyari itu jaringan BTW kalau teman-teman belum tahu. Ya enggak sih? Iya, halo, salam kenal ya. Oke. Sorry baru join. Aman Mas. Jadi nggak ikut dari awal. Tapi ini pakai Laravel apa ini ntar ke depannya kalau project yang ini? Ya betul Mas, pakai Laravel untuk proyek website pengaduan masyarakat ini.
Siap, siap, siap. Oke. Nah, sebentar. Yang namanya Mas Idot ini apakah hadir nggak ya, Mas? Sorry, sorry. I'm Hero, sorry ya. I'm Hero itu atas nama siapa ya, Mas? Kalau di grup itu? Mungkin bukan ya. Hmm, bukan. Oke, sorry, sorry. Oke, Nanti karena untuk front end-nya kita pakai apa, Mas? di Laravel semuanya, Mas. Oh, Laravel semua ya. Iya, hehe. Oke, mungkin oh ya, untuk Mas Audiari untuk gambarannya soal apa yang akan kita buat udah apa udah dilihat gak tadi atau baru banget ini? Sorry. Iya, saya baru masuk ini. Masih belum ada gambaran, tapi ntar saya coba ikut aja alurnya kayak seperti apa. Nah, sebentar. Nah, dari teman-teman ini gimana nih? Soalnya ada teman kita yang baru gabung. Apakah kita mulai dari awal atau bagaimana nih, teman-teman? Mungkin jelasin lagi aja, Mas. Kadang perlu dijelasin kan. Sebentar. Oke. Jadi aku akan jelasin lagi ya tentang website yang akan kita buat. Jadi mungkin dari tampilan dulu deh. Jadi yang akan kita buat itu tampilannya kayak gini. Ini gambarannya aja, nanti mulai dari warna, teks, dan apa ya macam-macamnya ini kita warnanya bebas. Yang penting nanti nyocok aja satu sama yang lain. Kayak gitu loh. Nah, tampilannya untuk halaman utama atau landing page itu seperti ini. Misalkan ada tulisan sampaikan laporan Anda, maka tulisannya akan seperti ini. Ya, misal judul laporan bla bla bla, terus deskripsi bla 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 dan semacamnya. Terus juga ada tentang prioritas laporan. Jadi laporannya ada tinggi, rendah, sedang dan macam-macam. Kita masukkan di sini. Terus ya udah tinggal kita kirim laporan. Terus ke bawahnya ini, nah ini ada untuk menampilkannya. Jadi di satu halaman itu ada dua bagian. Satu bikin laporannya, yang kedua menampilkan laporan. Seperti itu. Terus ada juga bagian detail. Sorry. Oh ya, untuk list yang udah dibuat laporannya itu ada juga fitur paginasi, Mas. Ini ada paginasi, misal kita atur per 10 gitu. Terus juga kita dapat melihat detail laporannya. Ya misal ada judulnya kayak gimana, deskripsinya kayak gimana. Terus ada juga status dan juga ini ada teman-teman ada fitur diskusi antar warga. Jadi setiap laporan itu setiap orang itu dapat melakukan interaksi gitu. Nah, ini ada kayak gini, terus ada ini tentang halaman about sih, ini udah tambahan aja. Jadi yang penting ini ya teman-teman, fitur autentikasi. Jadi setiap yang dapat bikin laporan itu ada dua jenis. Satu user yang sudah login atau yang kedua anonymous gitu. Jadi poinnya ada anonymous, ada juga user yang login. Nah, untuk sistem moga-moga siapa ini? Untuk sistem yang udah login gitu kita ada dua role, admin dan juga member. Nah, untuk bagian ini aku tools atau plugin yang dipakai adalah tentang Spatia Role Management. Terus ada juga fitur lupa kata sandi, terus ada juga fitur verifikasi email. Nah, ini sudah standar dari Laravel gitu. Terus juga ada fitur nomor WhatsApp untuk verifikasi. Nah, ini tambahan, mungkin nanti yang ke bagian fitur ini bisa kontak ke aku lah. Karena untuk bagian verifikasi nomor WhatsApp ini pakai API, Mas. Aku rencananya pakai API yang ini. Itu siapa itu? Nah, Star Sender. Jadi untuk berkaitan tentang WhatsApp ya, ini masih 10 ya. Oke, jadi untuk API-nya untuk WhatsApp aku pakai Star Sender. Ini urusannya udah terlalu detail sih. Jadi intinya untuk siapapun yang mengerjakan di bagian verifikasi nomor WhatsApp itu dia tuh butuh API untuk apa butuh kredensial ya. Nah, untuk bagian ini tuh kontak ke aku ya untuk bagian ini. Jadi setiap yang mau login dia tuh harus verifikasi nomor WhatsApp apakah WhatsAppnya valid atau tidak. Terus juga detail
tentang level ya. Jadi role-nya itu ada dua, satu member, yang kedua adalah admin. Oke. Terus selanjutnya tentang manajemen pengaduan. Formulir pengaduan itu ada judul, teks ya atau isi laporan, ada juga lokasi, ada juga tanggal kejadian, ada juga detail video ya nih. Ini ada fitur untuk mengirim foto maupun video nih. Nah, ini untuk bagian ini bisa apa ya, main-main CSS lah di sini ya. Terus ada juga untuk fitur kategori pengaduan, misalnya ada kebersihan, keamanan dan semacamnya. Nah, untuk bagian ini tuh di generate ya teman-teman. Jadi kita nggak statis, semua kita di generate menggunakan admin. Jadi misal di halaman admin itu menambahkan kategori baru. Nah, nanti yang mau bikin laporan itu menyesuaikan di situnya. Terus juga soal status laporan ada juga menunggu, diproses, selesai, ditolak dan itu aja sih untuk status laporan. Terus nah ini untuk dashboard ya. Dashboardnya itu pakai filamen kita. Terus tentang tanggapan pengaduan kita codingnya manual. BTW ini tuh bagian ini ya, tanggapan. Nah ini ya, jadi kita dapat menanggapi laporan kayak gitu. Jadi kita tinggal masukkan di sini gitu. Terus notifikasi. Nah ini untuk notifikasi kita itu ada via email dan juga ada via nomor WhatsApp. Nah, kalau belum pernah berhubungan tentang email, itu kita bisa bimbing bareng lah, karena materi email di Laravel itu ya agak lanjut sih pembahasannya kayak gitu. Kayak gitu sih Mas gambaran umumnya yang akan kita buat. Nah, platformnya tadi udah ngikut ya, pakai Trello gitu. Mas Audiari tadi ada yang ngecek ya? Ya, iya kalau Trello aman sih. Tapi ini file yang .md ini ntar di-sharing kan ya? .md. Oh, dokumen, sorry. Ya, dokumen. Oke, aku share. Di-sharing kan ya? Oke, share aku lah. Itu monggo Mas. Oh siap, aman sih ini. Aman. Oke, aman. Pakai AI silakan. Jadi kita sangat menerima vibe coder. Jujur aja, aku juga vibe coder. Aku langganan di GitHub Copilot itu. Iya. Itu sih untuk penjelasan alurnya. Dan untuk pembagian tugas ini gimana nih teman-teman? Atau kita via chat aja biar lebih enak gitu. Yang penting ini yang hadir ini siapa ini? I'm Hero, sorry nih kalau boleh tahu yang mana ya Mas? Kalau yang di proyeknya ini. Maksudnya kita cuman pendataan aja sih. Nanti biar enak aja. Terus Mas Yusuf masih hadir. Mas Manik. Oke. Ya mungkin untuk pembagian tugas akan baru join. Halo, selamat datang Mas. I'm Hero. Jadi untuk pembagian tugas mungkin kita di via chat aja ya, di grup ya, biar lebih enak itu ngobrolnya. Sorry keberatan atau enggak gitu. Mungkin gitu sih teman-teman untuk meet kali ini. Ada yang dibahas enggak ini? Ini maaf nanya nih ya. Ini kalau project ini ada deadline-nya nggak? Apa emang bebas aja sih? Bebas. Sebentar. Rencana sih 1 bulan selesai sih, atau 2 bulan lah paling lama. 1 bulan atau 2 bulan selesai. Soalnya kan ada 10 siap. orang gitu. Mungkin masa selama itu aman-aman. 1 atau 2 bulan lah. Oke. Mungkin dari teman-teman. Oh ya, BTW cara ngomongku ini kecepatan nggak ya teman-teman? Sorry. Harus ada deadline-nya. Ya Mas, 1 bulan ini deh coba ya. 1 bulan aja deh dulu coba. 1 bulan coba. Oke. Mungkin itu ya teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan, silakan Mas Fangki. Ya, thank you Bre kesempatannya. Jadi tadi kan kita pakai Trello ya buat project manajemennya ya. Ya. Berarti harus sign up Trello semua nih. Nanti daftarin emailnya di grup chat aja gitu ya. Iya Mas, betul. Oke, aman. Thank you. Oke, untuk yang lain mungkin siapa nih? Mas I'm Hero mungkin mau ngomong, atau Mas Manik? Nah ya. Atau Mas Yusuf atau Mas Gali. Mas Gali paham gak nih Mas Gali? Izin Mas, Siapa?
Oke. Halo, halo. Ini kayak mungkin apakah nanti perlu nih ada arsitektur sistemnya kayak rancangan database, rancangan use case diagram yang kayak gitu itu perlu nggak Mas? Kalau itu tugasnya di bagian database sih. Nah, untuk siapanya kita belum tahu. Dan kalau soal merancang database itu aku belum kepikiran. Tapi aku ekspektasinya gini, kalau yang ngehandle bagian itu udah jago, mungkin tidak perlu sih sampai sedetail itu. Jadi cukup dokumentasi aja nanti. Gitu sih, Mas Bro. Oke, oke, mantap, mantap. Oke. Terus siapa aja ini, ada yang gabung lagi Voluba Corp. Itu siapa ya? Mas Fai, Mas Ke, Mas siapa ya? Mas Fai ya? Hadir Mas, iya Iya. benar Mas. Oh, betul ya. Mas Fai. Ya, betul sekali. First. Fai namanya ya. Iya. Oke. Jadi ya sorry ya, untuk pembahasan proyeknya ini udah kita bahas dan kita udah rekam. Nanti mungkin mohon maaf ya Masnya, kita kasih linknya saja ya, mungkin karena sudah lama atau apa gitu. Nah, kita Oke saat Mas. ini oke. Nah, intinya alurnya itu ya, dokumennya udah kita kasih. Untuk Mas Fai udah dapat ya dokumennya. Udah aku share kok di grup, atau nanti akan aku share atau aku akan follow up lagi. Jadi yang akan kita pakai adalah Trello. Nah, kita saat ini udah membahas tentang apa aja yang akan kita buat. Terus nanti kita akan nge-share pembagian tugasnya. Kayak gitu. Pembagian tugasnya itu di grup aja ya, teman-teman. Oke. Mungkin itu aja teman-teman untuk meeting kali ini. Kalau ada yang ditanyakan mungkin langsung bisa dibahas gitu. Oke. Oh iya, satu lagi aku kok lupa. Kita setiap minggunya itu bagusnya meeting berapa kali nih bagusnya? 2 Dua kali. kali Mas. Gimana? 2. Dua. Oke. Oke, yaitu kita diskusi lah. Untuk angkanya 2 kita udah sepakat. Untuk harinya kita nanti akan vote lah ya di grup. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Kalau tidak ada pertanyaan kita akan tutup ya. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton. Videonya nanti akan aku share di YouTube, aku upload ya. Jadi mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila kecepatan ngomongku, sorry udah lama nggak nge-meeting lagi, jadi mungkin kecepatan, jadi mohon maaf. Kita saling belajar. Itu aja teman-teman, terima kasih dan salam. Diizinkan untuk meninggalkan ruangan. Hore, dadah. Ore ore. Dadah. Izin ya mas. Dadah. Izin masuk YouTube, woi. Ya nanti share mas nanti. Bentar.